Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa atamana bihi wa bi barakati ulumihi wa bi fudlanihi amin. Qala radhiyallahu anhu wa ankum. Qala radhiyallahu anhu fi riwayatin an sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qumu bi sayyidikum min ghairi lafzati anziluhu. وهذا القيام كان تعظيما لسيدنا سعد رضي الله عنه ولم يكن من أجل كونه مريضا وإلا قال قوموا إلى مريضكم ولم يقل إلى سيدكم ولم يأمر الجميع بالقيام بل كان يأمر البعض. وعن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي على جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أسألكم وبارك الله فيكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa fi riwayatin an sayyidina Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qumu li sayyidikum min ghairi lafzati anziluhu wa hadal qiyamu kana ta'ziman li sayyidina Sa'din radhiyallahu anhu wa lam yakun min ajli kaunihi maridan wa illa qala qumu ila maridikum wa lam yakul ila sayyidikum wa lam ya'muril jami'a bil qiyami bal kana ya'murul ba'da. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, an sayyidina Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, yang beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. 1170 hadis. Qumu li sayyidikum min ghairi lafzati anziluhu. Riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an adalah qumu li sayyidikum, dari tanpa lafaz anzilu. Wa hadal qiyamu, dan berdirinya ini, kana ta'ziman, adalah penghormatan, li sayyidina Sa'din radhiyallahu anhu, untuk Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Walam yakun min ajli kaunihi maridan, dan tidaklah keadaannya dari lantaran keadaan beliau sakit. Wa illa qala qumu ila maridikum, jika tidak niscaya beliau berkata,
Qumu ila maridikum, bangunlah untuk orang yang sakit di antara kalian. Walam yakul ila sayyidikum, dan tiada beliau mengucapkan ila sayyidikum. Walam ya'muril jami'a bil qiyami, dan tiadalah beliau memerintahkan untuk keseluruhan dengan berdiri. Balkana ya'murul ba'da, bahkan adalah beliau memerintahkan sebagian saja. Wa an sayyidina Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbari wal Hasan bin Ali ala janbihi wa huwa yaqbalu 'alan nasi marratan wa alaihi ukhra wa yaqulu inna bani hada sayyidun wa la'allallaha yuslihu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimina. Wa an sayyidina Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu an, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbari, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas minbar. Wal Hasan bin Ali ala janbihi, wal Hasana wal wawu wawul ma'iyah sirtu wan naila, sedangkan Sayyidina Hasan bin Ali berada di sisinya. Wa huwa yaqbalu 'alan nasi marratan wa alaihi ukhra, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya atas manusia sesekali, wa alaihi ukhra, dan menghadapkan wajahnya atas Sayyidina Hasan satu kali yang lain. Jadi Nabi ada di mimbar, kadang-kadang wajah beliau dihadapkan ke jamaah, kadang-kadang beliau melihat kepada Sayyidina Hasan. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, inna bani hada sayyidun, sungguh anakku ini adalah sayyid. Wala'allallaha yuslihu bihi, dan mudah-mudahan Allah akan mendamaikan dengan sebabnya baina fi'ataini azimataini minal muslimina, antara dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, ini yang disebut dengan min akhbaril mughayyabah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berita-berita gaib yang Nabi dapatkan dan khobarkan untuk umat ini. Ketika terjadi perang besar antara dua kubu antara kaum muslimin, maka yang mendamaikan adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan dari pusar ke atas mirip banget Rasulullah. Kalau Sayyidina Husain dari pusar ke bawah mirip banget Rasulullah. Artinya pusar ke bawah itu jalannya, duduknya, lenggak-lenggoknya mirip banget dengan Rasulullah. Kalau Sayyidina Hasan dari pusar ke atas, artinya rambutnya, wajahnya, belahan-belahan
pipinya mirip banget dengan Rasulullah. Maka di situ ada kata-kata inna bani hada sayyidun, anakku ini adalah sayyid. Sayyidina Hasan saja disebut dengan kata sayyid. Nabi yang mengatakan itu. Maka seandainya kita menyebutkan sayyid untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayyiduna, itu pasti lebih berhak lagi. Inna bani hada, hada ismu isyarah, wahab harfu tanbihin, wada ismu isyaratin lil qarib. Al ismul isyaratul waqi'u ba'dasmil isyarah tufidu khobaran. Isim isyarah yang terjatuh setelah isim nakirah, al ismun nakiratul waqi'u ba'dasmil isyarah tufidu khobaran. Isim nakirah yang terjatuh setelah isim isyarah tufidu khobaran, maka dia menjadi khobar. Contohnya ya hada sayyidun, hada waladun. Sayyidun, waladun itu namanya al-ismun nakirah al-waqi' ba'dasmil isyarah. Isim nakirah yang terjatuh setelah isim isyarah, maka dia menjadi khobar. Atau seumpama at-tafsilu ba'da ijmalil tufidu badalan. Tafsil setelah ijmal maka menjadi badal. Contoh, ittaqullaha fid dha'ifain al-mar'ati wal yatimi. Takutlah kepada Allah dalam urusan dua orang yang lemah, yaitu perempuan dan anak yatim. Kata-kata fid dha'ifain itu namanya ijmal. Al-mar'ati wal yatimi itu namanya tafsil. Sehingga at-tafsilu ba'da ijmalin tufidu badalan. Tafsil setelah ijmal maka menjadi badal. Badalnya badal ba'ad min kul namanya. Atau seumpama hadits yang begitu terkenal, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin. Min thalathin itu namanya ijmal, shadaqatin jariyatin itu namanya tafsil. Sehingga wa tafsilu tabi'un bi ijmal. Yang namanya tafsil ngikutin kepada ijmal. Lalu yang kedua ada kata wala'allallaha. La'alla ya'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Kalau kita nemuin kata la'alla, maka la'alla itu punya amalan sama seperti amalannya inna, yaitu menasobkan isim dan meropakan khobar. Dan la'alla penggunaannya ada 4. Ada la'alla litaraji, ada la'alla litawakku, ada la'alla lil istibham, ada la'alla litta'lil. Kalau la'alla litaraji, ya ini seumpama la'allallaha yuslihu bihi, semoga Allah, mudah-mudahan Allah mendamaikan dengan sebabnya. Itu la'alla litaraji. Tetapi ketika la'alla digunakan di dalam Al-Quran jatuh setelah perintah, bukan litaraji tapi litahki. Seumpama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu la'allakum, la'alla terjatuh setelah amar, bukan litaraji tetapi litahqiq.
tahqiq yang artinya pasti. Yang kedua, la'alla penggunaannya adalah litawakko, artinya sebuah kekhawatiran terjadi perkara yang tidak disukai. Seumpama la'alla Zaidan halikun, jangan-jangan si Zaid celakaan. Itu namanya la'alla litawakko. Yang ketiga, la'alla lil istibham. Seumpama la tadri la'allallaha yuhadithu ba'da dzalika amra. Itu la'alla jadi bentuk pertanyaan. Yang keempat, la'alla litta'lil, yang artinya menjadi sebab terjadinya sesuatu. Seumpama faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Itu la'allanya disebut dengan litta'lil. Yang kelima, wa qala sayyiduna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana, yakni Bilalan. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Abu Bakrin sayyiduna. Abu Bakar itu adalah sayyiduna, pemimpin kita. Wa a'taqa sayyidana, dan beliau telah membebaskan pemimpin kita, yakni Bilalan, artinya Bilal bin Rabah. Abu Bakar sayyiduna, yang membebaskan sayyiduna. Abu Bakar sayyiduna, Bilal sayyiduna. Itu penyebutan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dalam ilmu faraid ada yang disebut dengan nikmatul mu'tiq, senikmat-nikmatnya orang yang pernah membebaskan budak. Ada bagian yang disebut dengan asobah. Maka asobah itu terbagi 3 macam. Ada al-asib binafsi, ada al-asib bighairi, ada al-asib ma'a ghairi. Tidak ada bagian perempuan itu mendapatkan bagian asobah binafsi, kecuali satu-satunya perempuan itu mendapatkan bagian asobah binafsi apabila perempuan itu pernah memerdekakan seorang budak. Seumpama Abu Bakar pernah membebaskan Bilal bin Rabah. Setelah dibebaskan, Bilal bin Rabah itu memiliki harta yang begitu banyak, tapi dia sebatang kara seumpama, gak punya keluarga sama sekali. Maka setelah Bilal bin Rabah itu meninggal dunia, hartanya menjadi milik Abu Bakar seluruhnya. Maka Abu Bakar itu disebut dengan nikmatul mu'tiq, kenikmatannya orang yang membebaskan budak. Maka dia mendapatkan warisan dari budak yang pernah dia merdekakan itu. Dan ini berlaku juga untuk perempuan. Seumpama Sayyidatuna Khadijah seumpama membebaskan Bilal bin Rabah. Setelah Bilal bin Rabah bebas, meninggal dunia sebatang kara, gak punya keluarga sama sekali, maka hartanya Bilal bin Rabah itu adalah menjadi miliknya Sayyidatuna Khadijah. Nah, disebut Sayyidatuna Khadijah adalah nikmatul mu'tiqah, wanita yang mendapatkan kenikmatan lantaran pernah membebaskan budak. Maka harta budak itu menjadi milik orang yang pernah memerdekakannya. Maka bagian perempuan tidak akan menjadi asobah binafsi sampai kapanpun. Satu-satunya perempuan menjadi bagian asobah secara mutlak
apabila perempuan itu pernah memerdekakan budak. Wa